Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selesai. Hari ini kita akan belajar dengan hati yang tenang dan pikiran yang fokus. Siap? Siap. Good. Perhatikan gambar ini anak-anak. Apa yang kalian lihat dari gambar di sini? Di bawahnya ada tulisan apa? Good. Nah, menurut kalian siapa yang menjadi pembaca sasaran dari teks ini? Nah, tepat sekali. Sekarang, menurut kalian apa pesan yang ingin disampaikan dari teks ini? Hebat, semangat. Kalian sudah bisa menangkap maknanya. Nah, teks seperti ini disebut teks prosedur. Teks apa? Teks prosedur. Karena apa? Karena berisi langkah-langkah atau panduan agar kita bisa melakukan sesuatu dengan benar. Dalam hal ini, penjaga kesehatan tubuh, kita akan belajar bagaimana menulis dan memahami teks prosedur dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam mengerjakan suatu masalah. Jadi, kita bisa simpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tes ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Tujuannya apa? Tujuannya dari teks prosedur ini yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail atau yang lengkap. Misalnya seperti apa? Seperti cara memasak sup ayam, cara menyalakan vakum cleaner dan lain sebagainya. Itu ada proses prosedurnya. Apa tujuan dari teks prosedur ini? Jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah memberikan petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode secara detail. Misalnya cara masak sup ayam, cara menyalakan vakum cleaner dan lain sebagainya. Ingat, teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi secara berurutan dan terperinci. Maka dari itu terdapat 4 struktur yang tidak boleh dilupakan. Yaitu apa? Yang pertama, tujuan. Pertama adalah struktur tujuan. Tujuan adalah yang ingin dilakukan dari
kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu material. Kemudian ada apa? Ada langkah-langkah. Ini yang nomor tiga, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Kalau yang tahapannya kedua itu adalah material atau langkah-langkah atau yang biasa disebut alat atau bahan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Kalau yang ketiga ini ada langkah-langkah atau proses atau tahap membuat sesuatu. Ada alat, ada tahap ya. Kemudian ada penegasan ulang. Yang keempat, ini yang terakhir, penegasan ulang atau penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini kamu menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Contohnya saya contohkan pada teks prosedur yang berupa makanan, ya. Misal seperti apa? Tujuannya seperti apa? Risol mayonnaise. Tahu risol ya? Risol seperti apa? Apa risol? Kayak apa? Tuh, pokoknya itu dah. Risol mayonnaise adalah cemilan yang cocok disantap bersama keluarga, ya. Enak ya. Kalau makan risol enak pada? Enak. Atau sajian bagi tamu yang berkunjung ke rumah kita. Tapi kalian tahu apa tidak? Tahu apakah kalian tahu materialnya apa? Maksudnya bahan-bahannya dari apa? Ya. Jadi bahannya itu, ini contoh. Misal dari bahan kulit, ini contohnya kalau kalian ingin membuat risol ada 500 gram terigu, ada 50 gram susu, 2 butir telur, 2 cm mentega, dan masih banyak lagi. Itu materialnya. Itu bahan kulit. Kalau bahan risol mayonnya ada 180 gram mayones, 180 gram keju, dan juga ada 250 gram tepung panir. Itu. Jadi itu adalah materi. Kalau yang tadi tujuannya apa? Membuat risol mayonnaise. Materialnya adalah bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini cara membuat risol mayo. Pertama, buat kulit untuk risol mayo. Yang kedua adalah saring adonan kulit. Ini adalah langkah-langkah ya, agar tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian siapkan 1 lembar kulit risol. Lumuri risol dengan telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian diamkan dalam kulkas selama 1 jam. Goreng risol hingga bercoklat. Itu adalah langkah-langkah. Jadi kamu juga dapat menyimpan risol maksimal 5 hari di dalam kulkas. Risol bekal atau jualan. Mudah bukan? Mudah. Kalian membuatnya. Jadi kamu memahami langkah-langkah di atas, dijamin hasilnya pasti sempurna. Selamat mencoba. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali tujuan teks prosedur? Coba baca yang hari. Bagus. Ingat ya, menjaga kesehatan itu bukan hanya teori, tapi perlu kesadaran dan kebiasaan. Sudah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.